Ratna. Bagaimana Bu Ratna kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Nenden mau melakukan coaching ya Bu ya? Betul, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Iis Bu. Kapan itu Bu dilaksanakannya? Insya Allah setelah jam pembelajaran berakhir, nanti di siang hari. Kalau begitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya? Ya, mangga Bu. Kira-kira nanti di rubrik coaching kan ada 3 ya Bu ya, 3 kemampuan yang harus dikembangkan ya Bu ya. Itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kira-kira apa sih Ibu yang mendengarkan aktif menurut Ibu? Oke, jadi menurut yang saya pahami Bu, seorang coach itu harus mampu mendengarkan secara aktif. Maksudnya ketika coach itu melakukan coaching, seorang coach itu tidak boleh memberikan judgement ya atau asumsi gitu. Jadi harus bisa mengetahui juga emosi ya dari seorang coach. Artinya juga dia jangan juga terpancing untuk merespon pernyataan atau jawaban dari seorang coach dengan emosional gitu Bu. Jadi betul-betul di sini harus bersikap netral tanpa memberikan labeling, asumsi dan juga judgement. Betul sekali Bu ya. Jadi seorang coach tidak boleh judgement coaching ya Bu ya. Dan keterampilan selanjutnya yaitu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kira-kira pertanyaan berbobot menurut Ibu seperti apa sih yang disebut pertanyaan berbobot? Ya, jadi seorang coach itu harus mampu memberikan atau menggali potensi dari seorang coach itu melalui pertanyaan berbobot yang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Itu bukan pertanyaan yang bersifat tertutup, sehingga nanti coach itu secara tidak langsung gitu ya akan memberikan jawaban-jawaban yang sepenuhnya gitu ya menggali potensi yang ada dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi begitu. Betul Bu, jadi kita sebagai seorang coach harus bisa melakukan pertanyaan terbuka ya Bu ya, agar kemampuan coach kita bisa terarahkan dan tergali ya Bu ya. Betul. Dan keterampilan yang ketiga yaitu memberdayakan coach. Menurut Ibu bagaimana itu maksudnya Bu ya? Jadi memberdayakan coach di sini berupaya untuk menggali ide-ide baru ya dari coach secara spesifik gitu ya, sehingga kita juga harus mampu membantu seorang coach untuk membuat rencana aksi dari permasalahan atau solusi ya dari permasalahan yang sedang dihadapi begitu Bu. Jadi kita harus menggali dalam rencana aksi ya Bu ya. Betul. Jadi Ibu sudah mengetahui ya Bu rubrik penilaian seorang coach ya Ibu ketika melakukan coaching. Dan kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan ketika proses coaching Bu? Iya, sejujurnya Bu ya, saya merasa saya masih lemah ya di kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin coba untuk lebih mengembangkan potensi yang tadi yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu yang ingin saya kembangkan di teknik coaching ini. Baiklah. Jadi Ibu dalam proses nanti coaching dengan Bu Iis ingin lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul. Dan selanjutnya Bu, bagaimana menanyakan kompetensi apa sih yang ingin Ibu diobservasi Bu ketika melakukan coaching? Iya, kalau lihat dari alur Tirta itu kan
ada bagian yang pertama itu kan menanyakan tujuan, tahap identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi bagian spesifik yang ingin saya kembangkan ketika diobservasi itu adalah tahap rencana aksi, Bu. Karena di sana menurut saya tantangannya bagaimana menggali potensi dari coach ini supaya dia memiliki jadi secara tidak langsung tuh memiliki rencana aksi atau action gitu ya dari setiap solusi permasalahan yang dia telah buat gitu. Jadi Ibu ingin menggali ketika diobservasi itu rencana aksi dari seorang coaching ya Bu ya? Iya, betul. Nah, sekarang indikator apa sih yang Ibu anggap sudah bisa menggali rencana aksi coach Ibu? Indikatornya tentunya saya akan pertama menanyakan kepada coach saya yang saya coaching itu, pertama beliau ada di posisi berapa gitu ya sebelum melakukan coaching. Kemudian beliau ingin rentang nilainya nanti setelah coaching tuh berapa. Jadi harus ada peningkatan. Nah, kemudian setelah itu akan ditanyakan rencana aksinya kan ya, kapan akan dilakukan. Lalu kemudian saya akan menanyakan komitmennya atau cerita selanjutnya gitu setelah coaching melakukan rencana aksi. Jadi berupa lebih kepada komitmennya gitu. Jadi ketika nanti coaching menjelaskan upaya atau rencana yang sudah mereka lakukan, itu saya rasa itu merupakan indikator dari keberhasilan kompetensi yang saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan. Oh baiklah, Bu Nenden, sekarang Bu Nenden sudah mengetahui indikator-indikator ketika nanti melakukan coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa membersamai Ibu ketika proses coaching nanti berlangsung. Ya, baik Bu, nanti siang ya Bu, saya tunggu. Iya. Terima kasih Bu Nenden sudah memberikan waktu kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini Bu. Ya, terima kasih juga Bu Ratna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Nenden. Oke Bu Iis, sesuai rencana kita nih ya, waktu itu Bu Iis cerita nih kalau Bu Iis ingin berdiskusi nih dengan saya ya. Kalau boleh tahu nih, apa yang ingin Bu Iis diskusikan dengan saya? Iya Bu Nenden kan waktu itu saya pernah cerita ya sama Bu Nenden kalau saya tuh pengen nyempetin gitu meluangkan waktu sama Bu Nenden buat ngobrol, diskusi. Jadi sebetulnya saya tuh punya masalah Bu Nenden ya di dalam pembelajaran saya di kelas sebetulnya, yang itu kaitannya dengan peserta didik Bu Nenden. Oke, jadi tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu Bu Iis ingin membicarakan permasalahan tentang siswa yang Bu Iis ajar ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu permasalahan apa yang dialami oleh siswa Bu Iis? Iya. Jadi begini Bu Nenden ya, sebetulnya kejadian ini baru saja terjadi ya hari kemarin. Jadi ada salah satu orang tua siswa yang melaporkan kepada saya atau lebih cenderung ke komplain sih sebetulnya. Jadi kejadiannya itu ketika setelah pembelajaran selesai, jadi sebetulnya itu udah waktu pulang sih sebetulnya ya Bu Nenden. Tapi kan karena saya mengajarnya kan kelas 1 ya, kami pulang pukul 11, kemudian siswa kalau sudah pembelajaran berakhir itu karena kelas 1 masih suka dijemput gitu ya Bu. Kebetulan salah satu siswa saya terlambat dijemput gitu ya sama orang tuanya, jadi tinggallah 2 orang siswa. Kebetulan waktu itu karena saya ada tugas lain, saya tidak menunggu siswa sampai siswa tersebut dijemput sama orang tuanya ya. Biasanya kan saya suka tungguin tuh, tapi karena waktu itu
memang saya ada keperluan lain yang harus saya kerjakan di kelas, jadi saya cuma menitipkan kepada penjaga sekolah gitu. Lalu terjadilah antara yang dua siswa itu karena belum dijemput, yang satu siswa itu pakai cincin. Nah, kemudian si cincinnya itu sama temennya dilepas. Setelah dilepas, kemudian cincinnya dibuang katanya, seperti itu. Jadi ketika orang tuanya menjemput, jadi si anak itu gak langsung bilang sama orang tuanya. Kan kalau bilang mungkin bisa langsung lapor ya sama saya di kelas, ke kantor gitu. Tapi waktu itu jadi mereka pulang karena mungkin takut diancam atau seperti apa ya sama temennya yang ngilangin cincinnya. Jadi dia itu pulang, kemudian di rumah baru dia cerita sama ibunya. Begitu di rumah, kemudian ibunya komplain sama saya atau lapor gitu ya, dengan kejadian tadi di sekolah yang dialami oleh anaknya seperti itu. Tapi waktu pas ibunya menjemput, kondisinya tinggal anaknya aja. Jadi temennya yang ngilangin itu udah pulang gitu, mungkin karena takut atau nggak tahu seperti apa. Jadi kondisinya anaknya itu berceritanya sudah di rumah. Jadi saya dapat laporan kondisi orang tua sudah di rumah dan siswa sudah di rumah, seperti itu Ibu. Oke. Jadi dari yang Bu Iis sampaikan tadi, bahwa ada 2 orang murid ya yang Bu Iis ajar yang terlambat dijemput. Betul. Kemudian ternyata salah satu murid mengambil cincin dari murid yang lain lalu membuangnya. Kemudian murid yang cincinnya diambil ini tidak langsung memberitahukan kepada Bu Iis, tapi dia memberitahukan kepada orang tuanya itu setelah sampai di rumah. Oke, baik. Lalu ketika orang tuanya komplain ya, kalau boleh tahu apa yang Bu Iis lakukan? Baik, ketika saya mendapat laporan dari orang tua, tentunya saya kaget ya Ibu, dan itu sebetulnya menjadi renungan buat saya, bahwa tentu itu adalah bentuk kekurangan dari saya mengontrol peserta didik. Dan respon pertama yang saya berikan kepada ibu tersebut kan, itu ibunya itu kan nge-WA gitu ya. Lalu saya telepon ibu, karena kan kalau di WA takutnya biasa komunikasinya kurang jelas ya. Jadi saya langsung menelpon orang tua tersebut, kemudian mengkonfirmasi kejadian sebenarnya itu seperti apa. Tapi konfirmasi itu saya masih satu pihak, yaitu kepada anak yang memang dihilangkan perhiasannya. Kemudian baru konfirmasi ke orang tua yang hilang cincinnya saja, seperti itu. Kemudian saya juga, karena itu kan kejadiannya kemarin ya, saya belum mengkonfirmasi ke pihak yang anak satunya lagi gitu, seperti itu. Oke, berarti Ibu berusaha untuk menjelaskan ya duduk permasalahannya pada orang tua yang korban ya, dan tidak melalui WhatsApp ya Bu ya, karena komunikasinya supaya lebih jelas ya. Lalu kalau boleh tahu bagaimana nih tanggapan dari orang tua korban ketika Ibu sudah berupaya untuk menjelaskan? Iya, jadi tentunya saat orang tua melaporkan, saya meminta maaf karena mungkin itu bisa jadi salah satu kelalaian saya ya, istilahnya tidak mendampingi siswa sampai siswa dijemput. Kemudian orang tuanya juga meminta langkah penyelesaian, menuntut langkah penyelesaian apa yang akan diambil saya khususnya sebagai seorang wali kelas terhadap masalah yang dihadapi oleh anaknya. Tentunya saya berusaha meyakinkan orang tua bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk saya memang berencana untuk mengkonfirmasi terhadap siswa yang tadi yang terlapor, seperti itu.
Mungkin rencana yang akan saya lakukan untuk sementara itu untuk meyakinkan orang tua seperti itu. Oke, jadi ibu akan berupaya untuk meyakinkan orang tua ya bahwa apa namanya ada upaya ya dari yang pertama ibu tadi mengatakan kepada orang tua mengakui ya bahwa ini kelalaian katakanlah ya karena tidak apa namanya tidak mendampingi mereka sampai mereka pulang ya. Lalu menurut ibu nih strategi terbaik nih ya ketika ada muncul permasalahan ini tuh seperti apa menurut ibu strategi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua siswa ini? Ya, baik. Kalau yang sebetulnya saya sudah punya rencana gitu ya Bu. Langkah yang sudah lakukan itu kan tadi mengkonfirmasi kepada orang tua si korban gitu ya dan teman si korban sendiri. Sedangkan rencana berikutnya yang akan saya lakukan kepada siswa yang justru melakukan tindakan itu saya akan memanggilnya besok gitu dan melakukan konfirmasi juga dan melakukan restitusi kepada siswa tersebut. Ya. Oke, jadi upaya ibu dari kepada orang tua korban, ibu sudah berupaya menjelaskan, lalu selanjutnya kepada siswa yang menjadi katakanlah pelaku ya dalam hal ini. Ibu akan melakukan praktek segitiga restitusi ya. Nah, menurut ibu apa sih yang dimaksud dengan praktek segitiga restitusi itu? Ya. Jadi praktek segitiga restitusi itu adalah salah satu upaya atau langkah yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah yang sudah disepakati, sehingga proses segitiga restitusi tersebut diharapkan bisa mengembalikan kesadaran dan keyakinan siswa tersebut atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat seperti itu. Oke, jadi praktek segitiga restitusi itu salah satu dari upaya penanganan disiplin siswa. Betul. Ya, tapi yang positif ya Bu ya. Betul. Oke. Baik, saya juga ingin tahu nih Bu, dalam melakukan praktek segitiga restitusi ada tidak menurut Ibu hambatan atau gangguannya gitu? Iya, mungkin hambatannya yang saya sedikit menjadi kekhawatiran ya Ibu, karena kan yang akan saya ajak untuk melakukan restitusi tersebut adalah siswa kelas 1 ya. Dan itu mungkin komunikasinya juga akan tidak akan semudah ketika kita melakukan restitusi dengan siswa yang memang usianya itu sudah lebih di kelas tinggi gitu ya Bu ya. Konektivitas, kemudian komunikasi yang dilakukan juga mungkin itu bisa lebih dibangun dengan baik kalau dengan siswa yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan saya untuk berusaha melakukan restitusi dengan siswa tersebut. Ya tentunya saya harus memperhatikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa saya ungkapkan kepada siswa tersebut itu disesuaikan dengan usianya dan juga pemahaman dia dalam menangkap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Jadi disederhanakan lagi lah seperti itu ya. Oke, betul, karena Ibu siswa yang ditanganinya masih di level bawah ya, di kelas 1. Oke. Langkah pertama yang akan Ibu lakukan di dalam mengimplementasikan praktek segitiga restitusi nih Ibu, misalnya besok nih ya, memanggil siswanya nih. Itu apa yang Ibu lakukan pertama kali? Iya, tentunya saya akan memanggil siswa tersebut secara pribadi, tentunya ya tidak di depan siswa lain, karena itu kan juga menjaga privasi ya dari siswa tersebut. Kemudian saya akan mencoba memvalidasi, kemudian menanyakan
hal-hal yang sebetulnya yang terjadi menurut versi anak itu seperti apa gitu ya. Jadi saya tidak berencana, saya rencananya itu tidak menerima informasi dari satu pihak, tapi dari pihak yang lain juga, termasuk yang melakukan tindakan gitu, menanyakan alasan-alasan mengapa melakukan hal tersebut, kemudian memvalidasi tindakan, dan kemudian baru meyakinkan dan kembali mengembalikan peserta didik, mengingatkan akan komitmen-komitmen atau keyakinan-keyakinan dan kesepakatan yang telah dibuat seperti itu. Oke, jadi berarti Ibu tidak lantas melabeli ya siswa tersebut, langsung menjudgment begitu saja ya. Tetap ada upaya dari Ibu untuk menggali terlebih dahulu, validasi tindakan gitu ya, alasan-alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut. Ya, kemudian tadi Ibu sampaikan setelah nanti digali alasan-alasan siswa tersebut melakukan tindakan itu, lalu nanti ditanyakan keyakinan kelas ya, keyakinan yang sudah dia sepakati ya. Oke, baik Bu. Lantas selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu nih ada di posisi mana nih Ibu ya ketika sebelum melakukan praktek segitiga restitusi ini? Baik, kalau menurut penilaian saya pribadi ya Bu, saya berada di posisi, masih di posisi 5. Dan itu saya sadari bahwa selama ini itu sangat perlu saya tingkatkan agar bisa meningkat posisinya seperti yang tentunya saya harapkan. Oke. Nah, jika nanti Ibu sudah selesai ya, kita coaching, kemudian Ibu melakukan praktek segitiga restitusi itu, Ibu ingin berada di posisi berapa nih? Ya, tentunya ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, itu adalah arah perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik dan tidak hanya berjalan baik sementara. Mungkin perubahan itu saya tidak terlalu berharap langsung gitu ya, secara instan, tapi proses itu yang benar-benar ingin saya jaga. Kemudian ketika sudah terbentuk dan itu yang ingin terus ditingkatkan. Dari posisi yang tadinya 5, mungkin saya ingin meningkatkannya pada posisi 8 karena luar batas ya. Oke. Tapi memang sebelumnya siswa ini ada masalah dengan siswa yang korban ini. Iya. Kalau dilihat dari keseharian gitu ya, interaksi antara siswa tersebut dengan korban itu tidak ada masalah sebetulnya. Namun kan namanya anak-anak ya Bu ya, apalagi kelas 1, terkadang ada karakter-karakter yang memang tidak terduga dan kita juga tidak tahu sebetulnya faktor pemicunya itu apa. Makanya kenapa saya memilih restitusi tersebut. Jadi saya ingin benar-benar menggali apa yang melatar belakangi, dan saya tidak ingin terburu-buru untuk melabeli anak tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi. Karena kan biasanya ada tindakan itu dikhawatirkan memang ada pemicunya sebelumnya. Ada pemicunya, betul. Ya, betul. Sehingga itu saya menginginkan adanya penggalian informasi dari kedua belah pihak yang tentunya nanti sama-sama tidak ada pihak yang merasa terintimidasi atau merasa mendapatkan pengakuan yang tidak adil seperti itu. Oke, baik kan. Jika dilihat dari posisi kontrol ya, guru itu kan ada 5 ya. Menurut Ibu, dengan melakukan praktek segitiga restitusi ini, Ibu ada di posisi kontrol yang mana nih? Untuk nanti ketika saya akan melakukan segitiga restitusi, ya. Oke. Posisi kontrol yang ingin saya terapkan ketika melakukan restitusi dengan siswa tersebut adalah sebagai kontrol manajer ya, posisi manajer ya, sebagai manajer di mana saya tidak ada arah untuk
menghakimi, kemudian mengintimidasi peserta didik, sehingga nanti proses atau yang terbentuk dari restitusi ini benar-benar akan membuat anak itu mendapatkan perubahan perilaku yang positif, kemudian juga bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena Ibu, untuk diketahui ya, untungnya orang tua dan si korban itu tidak menuntut untuk ganti rugi. Ya, jadi yang ditekankan oleh orang tua tersebut ketika pertama kali berkomunikasi dengan saya adalah menginginkan agar ada penanganan dari pihak sekolah, ya, yang tentunya penanganan itu bisa merubah perilaku anak tersebut sehingga tidak lagi mengulangi. Karena alhamdulillahnya orang tuanya itu cukup mengerti gitu ya, tidak emosi, hanya menuntut agar ada pembinaan atau bimbingan yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah terhadap anak tersebut, seperti itu. Jadi Ibu ingin mengambil posisi manajer ya. Betul. Karena menurut Ibu posisi manajer ini adalah posisi yang paling nyaman ya untuk menangani siswa yang kurang disiplin katakanlah gitu ya. Oke Bu, kemudian kira-kira rencana aksinya ini akan dilakukannya kapan? Iya, tentunya menyelesaikan masalah itu kan tidak boleh berlarut-larut ya Bu, harus dengan secepatnya. Apalagi ini kan melibatkan berbagai pihak, terutama korban, orang tua, kemudian dengan peserta didiknya sendiri yang melakukan tindakan. Itu saya targetnya besok akan segera melakukan restitusi bersama anak yang melakukan tindakan. Kemudian setelah melakukan restitusi, saya juga tentunya akan memberikan laporan atau konfirmasi ulang kepada orang tua korban. Dan apabila memang dari restitusi itu istilahnya kan kita tidak pernah tahu ya bagaimana hasil dari restitusi tersebut, namun sebagai upaya pencegahan gitu ya, atau alternatif solusi lain adalah tentu dengan berkomunikasi juga dengan orang tua siswa yang melakukan tindakan. Oke. Apakah ada rencana untuk mempertemukan kedua belah pihak dan bersama orang tuanya? Apakah ada rencana? Iya, sebetulnya rencana itu memang ada Ibu. Saya sempat terpikirkan untuk langsung mempertemukan orang tua dari kedua siswa tersebut. Namun yang saya amati kembali, sepertinya hal yang utama saya lakukan untuk pertama kali adalah melakukan restitusi terlebih dahulu kepada siswanya. Betul, kepada siswanya. Setelah proses restitusi, kemudian saya mengkonfirmasi dengan orang tua siswa korban, dan tentunya memang perilaku anak di sekolah juga itu adalah orang tua wajib tahu ya itu. Tentunya sebagai orang tua dan guru dalam proses pendidikan anak itu kan harus sinergi ya Ibu ya. Salah satu langkah sinergi yang bisa ditempuh oleh guru di sekolah ketika menemukan siswa yang melakukan pelanggaran, tentunya orang tua yang di rumah juga harus tahu. Otomatis saya pasti akan mengkomunikasikan juga dengan orang tua yang sebagai pelaku. Kemudian kalau misalkan memang benar-benar diperlukan, itu saya akan mempertemukan kedua orang tua. Mungkin itu adalah langkah terakhir yang bisa saya tempuh ketika memang tidak ada perbaikan atau ke arah yang diharapkan. Seperti itu. Jadi Ibu akan berencana untuk besok melakukan praktek segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan tindakan tidak terpuji. Selanjutnya Ibu ingin membuat kesepakatan ya kepada siswa tersebut, lalu setelah itu diberi tenggang waktu mungkin ya apakah dari praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan ini betul-betul ada imbasnya kepada siswa ini,
Kalau tidak mungkin ada upaya selanjutnya yaitu memanggil orang tuanya. Betul. Oke, baik Bu. Kalau boleh saya tahu nih jangka waktunya Ibu berapa lama nih untuk penyelesaian masalah ini? Saya targetnya untuk penyelesaian masalah ini adalah untuk 3 hari. Namun untuk pendampingan, kemudian pendampingan dan layanan untuk perbaikan yang lebih positif tentu tidak bisa dilakukan dengan secepatnya gitu, atau dengan waktu yang instan gitu maksudnya ya. Itu harus berkesinambungan, sehingga tentu proses pendampingan ini akan saya lakukan secara berkelanjutan Ibu, sampai memang anak tersebut terlihat perubahan yang positif. Oke. Oh iya, saya juga ingin tahu apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan tindakan atau praktek segitiga restitusi ini? Iya, tentunya ketika melakukan praktek segitiga restitusi ini saya memerlukan partner, di mana ketika proses restitusi tersebut, jika ada partner itu bisa melihat menangkap apabila ada kekurangan, atau nantinya kalau akan ada yang mengingatkan untuk kembali kepada komitmen yang telah dibuat pada proses restitusi ini. Dan tentunya saya memiliki guru atau partner guru yang mungkin itu bisa membantu saya. Kalau boleh tahu siapa nanti yang akan membantu Ibu? Ya, yang akan membantu saya mungkin adalah guru mata pelajaran lain yang itu memang sama-sama mengajar di kelas, dan yang tahu. Betul, yang sama-sama tahu karakter anak. Ya, betul. Dan mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru PAI ya. Karena betul, iya. Biasanya anak-anak kalau dengan guru PAI itu ikatan emosionalnya, ikatan kedekatannya itu lebih kuat. Jadi selain dengan wali kelas, tentunya anak-anak lebih dekat dengan guru PAI-nya. Jadi saya mungkin akan meminta bantuan dengan guru PAI. Ya, oke. Jadi besok Ibu akan memanggil ya siswa yang melakukan tindakan. Ibu akan melakukan penanganan dengan praktek segitiga restitusi, lalu Ibu juga akan meminta bantuan dari guru PAI ya untuk sama-sama memantau, yang mendampingi Ibu ya. Lalu juga tadi saya dapat informasi Ibu akan beri tenggang waktu 3 hari ya Bu ya. 3 hari mungkin melihat apakah siswa ini berubah atau tidak gitu ya. Tapi tadi Ibu katakan bahwa sebetulnya untuk pendampingan itu tidak cukup hanya 3 hari, tapi terus menerus ya Bu ya, karena memang kita berkaitan dengan karakter ya dari peserta didik. Betul sekali. Ya baik Ibu, terima kasih ya sudah mau bercerita, berdiskusi dengan saya. Insya Allah nanti saya akan tunggu nih ya cerita-cerita Ibu selanjutnya, terutama cerita ketika Ibu menangani siswa nih, kemudian kelanjutan ya dari masalah nih ya yang dihadapi. Baik, benar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Nenden karena sudah bersedia meluangkan waktu dan berdiskusi kepada saya. Mudah-mudahan nanti setelah proses implementasi tindakan yang sudah saya lakukan dengan siswa, nanti kita akan ketemu lagi ya Bu ya, kita diskusi lagi ya. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nenden. Waalaikumsalam Bu Ratna. Tadi saya melihat proses coaching Bu Nenden sedangkan Bu Iis sangat menarik sekali ya situasinya. Nah, dari proses tadi ya Bu ya, sebelum tadi saya observasi, tadi Ibu ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, apakah indikator ketercapaian pertanyaan-pertanyaan itu sudah Ibu rasa sudah bisa dilakukan Bu? Oke, jadi di awal tadi kita pra coaching ya, saya kan ingin meningkatkan kompetensi dari pertanyaan berbobot ya. Tadi ketika saya melakukan coaching, saya coba menggali ya
menggali dari Ibu Iis itu sebagai koci, itu di tahap identifikasi gitu. Saya merasa tiktokannya tuh dapat gitu ya Bu ya. Jadi alur tirtanya itu mengalir gitu ya, tanpa terasa gitu, jadi mudah gitu bagi saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan gitu juga di rencana aksi gitu. Jadi tadi Bu Iis itu menyampaikan rencana aksinya itu akan melakukan segitiga restitusi ya dalam penanganan siswa yang bermasalah di kelasnya, begitu Bu. Oh betul ya Bu ya, tadi Ibu sudah bisa menanyakan menggali potensi coaching Ibu ya Bu ya. Nah tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah mengidentifikasi masalah sampai mendetil ya Bu ya, masalah-masalah yang terkait tadi masalah Bu Iis itu tentang anak yang bermasalah ya Bu ya. Terus strategi-strateginya pun saya kira Ibu sudah menanyakannya dengan baik ya Bu ya. Dan juga tadi langkah-langkahnya pun Bu Iis sudah bisa menjelaskannya dengan baik dan terperinci ya Bu ya. Ya, betul. Pertanyaan Ibu sangat-sangat baik Bu. Dan posisi Ibu Iis tadi ketika Ibu tadi sebelum observasi, praobservasi Ibu ingin menanyakan di level berapa Bu Iis berada ya Bu ya. Betul. Dan tadi Ibu pun sudah menanyakannya dan Bu Iis menjawab tadi, beliau mengatakan 88 ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Terus rencana aksi yang dilakukan Bu Iis pun tadi sudah terperinci ya Bu ya. Betul. Jadi Bu Iis sudah menjelaskan bahwa dia akan memanggil siswa yang bermasalah, kemudian melakukan praktek segitiga restitusi, lalu meminta bantuan temannya ya, rekan kerjanya sesama guru, yaitu guru PAI untuk mendampingi. Kemudian nanti diberi jangka waktu 3 hari. Setelah itu apakah ada perubahan atau tidak, kalau tidak ada baru ke tahap selanjutnya, itu pemanggilan orang tua. Bagus sekali Bu langkah-langkahnya, dan aksi nyata sudah tergali ya Bu ya. Bagaimana nanti komitmen Bu Iis, apakah tadi sudah ada persetujuan tentang komitmen yang akan dilaksanakan Bu ketika penyelesaian masalah restitusinya Bu? Ya, tadi juga Bu Iis sudah berkomitmen untuk melakukan praktek segitiga restitusi dengan memanggil anak itu besok ya. Nah sekarang Bu, kira-kira sekarang kan Ibu saya lihat sudah bisa melakukan pertanyaan berbobot ya Bu, dari hasil tadi observasi. Kira-kira kompetensi coach seperti apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu ke depannya? Oke, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi coaching yang memberdayakan coaching ya, memberdayakan coaching, yaitu ingin lebih mampu meningkatkan atau menggali kemampuan untuk menggali potensi dari coaching, kemudian membantu coaching untuk rencana aksi gitu ya. Itu yang ingin saya kembangkan ke tahap yang selanjutnya. Bagus sekali Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah laksanakan sebagai coach dan juga apa yang ingin Ibu laksanakan nanti sebagai coach ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Proses tadi coaching ini membuat saya mendapat ilmu baru Bu. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Sama-sama Bu Ratna, terima kasih juga Bu Ratna sudah mau mendampingi saya ya, dari tahap pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Saya juga sama dengan Bu Ratna mendapatkan ilmu ya yang sangat luar biasa di pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.